ada kabar ini ya, ini terima kasih Anna Bella Chandra, Yusuf Roni meninggal ya hari ini ya, Yusuf Roni ya. Haleluya, luar biasa, shalom semuanya yang ada di seluruh dunia, di Indonesia, di Eropa, di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan yang ada di Yerusalem, di Tel Aviv, di Yudea Samaria. Shalom semuanya yang ada di Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, Rohingya, Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska, Shalom, New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste. Shalom semuanya yang ada di Hong Kong, China, Jepang, Taiwan, Korea. Shalom semua yang ada di India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka. Shalom semua yang ada di Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan dan Istan yang lain. Shalom Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, dan semua yang ada di Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora. Shalom, shalom semuanya, luar biasa. Tema kita hari ini adalah dendam Khamenei bikin Armageddon. Ya, saudara, kita ada banyak sekali ya, setiap hari kita membahas tentang perkembangan, update perkembangan akhir zaman, nubuatan dalam wahyu, saudara ya. Jadi ini pelajaran berseri, Anda bisa cari tiap yang kodenya atasnya ya, di thumbnailnya ada koinonia ya. Itu semua tentang akhir zaman, panjang setiap minggu tuh ya. Nanti coba saya urutkan ya, itu semua ya, semua pembahasan tentang kitab Wahyu. Jadi hampir tiap minggu kita pasti bahas kitab Wahyu. Senin sampai Jumat ya, Senin sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu jam 9 ya sampai jam 12 malam setelah Dokter Medsos ya, kita membahas tentang ini ya, tentang update berita-berita ya, dan biasanya saya kasih sedikit ulasan di Alkitab, nubuatan di Alkitab ya, dan saya sedikit ini ya, banyak sekali ya, bukan sedikit ya saudara ya, saya kaplokin itu ya, Indonesia dan Islam. Saudara, karena ini semua diakibatkan karena Islam dan kebodohan Indonesia, maka Indonesia terpuruk ya. Saya sudah nubuatkan tahun 2023 nanti seluruh dunia aman, damai, tenang, saudara, kecuali Indonesia kolaps. Saudara, serius saudara ya, ini sudah terjadi hari ini, satu-satunya negara yang kolaps, Indonesia ya, kolaps saudara. Indonesia ini ya, nggak bisa bayar utang, utangnya banyak, bayar bunganya saja nggak bisa, setiap kali ada proyek, wah sih proyek nggak bisa saudara ya, kayak Hamas kalau ada truk bantuan dari PBB, bantuan kemanusiaan dari Israel, dari mana, dikeroyok dulu, rakyat dapat sisanya, saudara. Kadang-kadang nggak dapat, karena rakyatnya dipalak juga ya sama pemerintahnya. Itu terjadi ya. Tapi hari ini kita belajar update ya, kita selalu update dulu ya, semua nubuatannya ada di hari Minggu, Senin sampai Jumat kita pantau ya. Dan belum ada yang meleset, sejauh ini nubuatan di komunitas ini belum ada yang meleset, saudara ya. Kenapanya selalu saya jelaskan, ini loh penjelasannya ini loh penjelasannya ini. Viralkan saudara supaya banyak makin pinter, jangan dibodohi sama hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang cari duit buat kepentingan pribadi. Oh, Pak Paulus cari duit? Enggak, saudara, saya kerja, saudara ya. Saya kerja, isi saya kerja ya. Kita tidak mengandalkan uang donasi Anda yang kita kirim ke Damaris, segala enggak. Bahkan kalau ada pengiriman Project Eropa, itu juga dari orang yang memang untuk mendonasi Project Eropa, bukan buat saya. Kalau untuk Project Eropa, di Den Haag kita bikin ibadah ya, saya nombok saudara, uang saya pribadi, uang anak saya si Wesley juga, ya kita nombok sebulan 1.000 sampai 2.000, rata-rata 1.400 euro kita nombok saudara ya. Jadi bukan dana dari donasi saudara ya. Dan kalau ada donasi yang masuk ke pribadi ke saya ya, saya selalu tanya sama orangnya, kamu berlimpah nggak hidupnya?
Kalau kamu tidak berlimpah hidupnya, saya larang untuk berdonasi ke saya, saudara. Serius, saudara ya. Karena saya tidak mau memanipulasi Anda, saking Anda terpesona mungkin, saudara ya, dengan pengajaran komunitas ini, Anda ingin kasih uang ke saya, sementara keluargamu lagi keteteran. Maka lebih baik kalau Anda mengikuti ajaran komunitas kita, Anda donasinya ke yayasan. Ya, yayasan. Karena Anda akan lebih diberkati ketika Anda berdonasi ke yayasan. Tapi kalau Anda melimpah, saya sangat membutuhkan bantuan, saudara ya, supaya saya bisa fokus dengan pengajaran-pengajaran yang lebih baik. Ya, tetapi kalau Anda berlimpah, ya saya senang-senang saja. Makanya saya nanya, saya nggak basa-basi, saudara ya. Saya akan to the point. Orang tuamu bagaimana? Anak-anakmu bagaimana? Sudah Pak, oh haleluya, saudara ya. Saya dengan senang hati, ayo kalau perlu belikan saya iPhone 16, saudara ya. Kalau perlu. Cuman kalau kamu masih berkekurangan, jangan, saudara. Anakmu diberesin dulu, orang tuamu diberesin. Saya harus kerja di sini. Saya harus kerja. Karena anak saya sekolah gratis, nggak bayar. Anakmu sekolah bayar. Anakmu mau sekolah di sekolah yang baik, bayarnya mahal. Anak saya sekolah di sekolah Belanda nggak perlu bayar, saudara. Jadi sekalipun kita membutuhkan, ya, tetapi kayaknya nggak urgent banget. Ya, kecuali Anda ingin mengentertain saya, ya saya dengan senang hati, saudara ya. Dengan senang hati, jangan khawatir, saudara. Saya akan terima dengan hati yang bersih dan lapang ketika ada donasi. Tapi saya selalu ingatkan, ya, ayo untuk keluargamu dulu. Nah, untuk proyek Eropa bagaimana? Ya dengan senang hati, karena proyek Eropa kita gila-gilaan. Kita kasih makan orang di Eropa ini ya, 1.400 orang, saudara. 1.400 euro. Sekali masak kita 300 euro kurang lebih ya. 2 kali masak 600. Ya. 4 kali masak ya 1.200. Dan saya kasih yang masak itu ya, saya kasih persembahan kasih. Ya. Jadi rata-rata 1.400. Kalau hari Sabtu, ya kita nombokin juga. Bergantung. Jadi kita bisa, mungkin 1 bulan itu kita nombokin antara 1.400 sampai 2.000 euro, saudara. Doakan ya, supaya Tuhan cukupkan kami. Tuhan kelimpahan. Nah, kalau Anda mau menabur untuk proyek yang di Den Haag, boleh, saudara. Ya, Anda menabur, ya, boleh. Anda kasih, damar kasih, kodenya 77. Boleh. Pak, kok kita malah ngasih negara maju? Oh bukan, Anda tidak ngasih negara maju Belanda, bukan. Anda sedang memberi makan ya orang-orang miskin yang ada di Belanda, yang benar-benar mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas dari surga ya di Belanda ini, saudara. Kenapa? Karena mereka ilegal, karena mereka banyak melakukan pelanggaran dan rata-rata kriminal. Kok dikasih makan? Oh iya dong. Itu perintah Tuhan Yesus, kasih makan. Makanya kita nggak kasih uang, kita kasih makan. Anda harus bisa membedakan, saudara ya. Kita tuh nggak kasih uang, kita kasih makan. Kita nggak berfoya-foya, kita kasih makan. Dan kita sudah banyak membaptis orang ya. Sudah berapa orang ya? Sudah lupa itu malah. 6 orang. Sorry, setidaknya 6 orang ya kita baptis ya. Yang kita penginjilan. Kalau yang orang-orang Islam itu udah ratusan, saudara. Cuma yang sejak proyek Den Haag ini kita sudah 6 orang baptis. Ya, dan yang 2 sudah kembali ke negara asalnya, ya. Terus yang 1 pemain drum kita, orang Suriname, pemain drum kita. Terus Peter, ya, yang suka nari-nari di depan itu, ya Peter. Dan sebentar lagi Pim akan kita baptis ya, dan namanya Pim. Nah, kemarin kita namanya Christian, ya, ada juga kita baptis juga ya. Tapi orangnya udah kembali ke Jerman, dia orang Jerman ya, saudara ya. Jadi sudah 6 orang kita baptis, saudara ya. Haleluya, luar biasa ya. Kita senang sekali, ada buahnya. Ya, Bu Marjuni kalau nggak salah ada di Belanda waktu baptis Peter ya. Waktu baptis itu ada Bu Marjuni di Belanda, luar biasa. Nah kita saudara akan terus bekerja dengan rajin, bekerja dengan giat. Ya terus dukung proyek ini, saudara ya. Dan kalau Anda yang kasih saweran itu akan membantu sekali.
Setiap kali Anda kasih saweran yang ada setiap hari Senin sampai Jumat, kolekte ya. Kita itu akan sangat membantu sekali. Mungkin mulai Senin besok ya, harusnya mulai hari ini, tapi kita mungkin besok aja. Kita nanti mulai pakai StreamYard lagi, saudara ya. Karena kemarin kenapa nggak pakai StreamYard? Satu, saya kalau pakai StreamYard harus nungguin. Ya, dan kita hampir nggak, waduh saya lagi peralihan itu hampir nggak ada waktu, saudara, buat nungguin ya. Nah sekarang kita coba, sekarang viewer kita udah cukup bagus, live viewernya sempat 2.200 saudara ya, live viewer udah kembali pulih. Kita terima kasih buat bantuan teman-teman ya, dan viralkan, potong-potong video saya, viralkan saudara ya, boleh untuk jadi properti Anda ya, mau yang baik mau yang buruk saya nggak urusan, pokoknya kalau itu bisa memberkati Anda ya, Anda bisa cari uang ya dari monetasi itu, boleh ya saudara. Mau tujuan untuk mau cari uang, tujuan untuk pelayanan, kayak Pak DJ dari Amerika bukan buat uang ya, tapi memang untuk pelayanan. Ada ringkasan khotbah dan tanya jawab ya, dari Hagios Embun Pagi ya, dari Pak DJ. Judulnya YouTube-nya, kanal YouTube-nya Embun Pagi Surgawi ya saudara ya, judul YouTube-nya itu ya. Nah hari ini kita membahas tentang Harmagedon ya, perang dunia ketiga. Perang dunia Harmagedon itulah perang dunia ketiga ya saudara ya, kata lain dari perang dunia ketiga. Di beberapa waktu yang lalu kita sudah berkali-kali membahas bahwa perang dunia ketiga nanti Islam yang membuat. Cuma triggernya apa? Nah itu triggernya ya. Nah kita akan membahas hari ini ya di dalam Wahyu 16. Sebetulnya nanti ada perjanjian lamanya banyak, tapi nanti kita buka satu persatu ya, sebab kalau kita baca nanti kita nggak cukup waktunya, karena ini pelajaran yang panjang. Tapi sebelumnya, minggu lalu kita ada pelajaran perang Gog dan Magog, saudara ya. Ada perang Gog dan Magog. Anda yang ingin bertanya tentang perang Gog dan Magog, saya persilakan, saudara. Ya sambil saya menunggu perang 4 malaikat sungai Efrat. Nah, 4 malaikat sungai Efrat kan sudah dibahas kita ya. 4 malaikat sungai Efrat itu adalah Turki, Syria, ya, Turki, Syria, Irak dan Iran. Itu nanti akan bikin aliansi, ya, itu akan bikin aliansi, ya, membuat perang dunia ketiga. Nah, itulah Islam. Triggernya. Nah, sekarang hari kita baca triggernya, ya, dalam Wahyu 16. Itu diawali dengan Wahyu 11, ya. Nah, semua perang-perang ini akan puncaknya itu yang benar-benar perang dunia Harmagedon itu, saudara ya. Puncaknya dari semua perang nanti, dari aliansi 4 malaikat di Efrat, ya, dari itu kan dalam Wahyu 9 itu kan. Nah, itu nanti puncaknya itu nanti Harmagedon. Ya, Harmagedon itu di saat ketika Tuhan Yesus mengalahkan antikristus, ketika Mesias datang, ya, menghancurkan Islam. Ya. Nah, Harmagedon itu adalah puncak aliansi Islam, saudara. Mereka datang kroyok rame-rame Israel, ya. Tapi nanti kita kemarin tentang Gog Magog itu kan nanti terjadinya 1000 tahun lagi, ya, saudara ya. Ketika teknologi itu maju dan menjadi luar biasa sekali ya. Nah, karena ada banyak sekali tafsiran-tafsiran yang keliru tentang Gog Magog ya. Tentang 2 saksi Allah juga sudah kita bahas berkali-kali ya, bahwa 2 saksi Allah ini adalah orang Israel, orang Yahudi dengan orang Kristen. 2 saksi Allah, Sheni Beni Hayetzar ya. Kita sudah bahas berkali-kali ya. Anda kalau masih ada yang mau bertanya boleh ya, saudara ya. Ada kabar ya, ada ini, terima kasih Ana Bella Chandra, Yusuf Roni meninggal ya hari ini ya, Yusuf Roni ya. Ya kabarnya begitu ya, saya dapat broadcastan juga, kita belum tahu ya. Oke, kita doakan ya untuk beliau dan keluarga serta seluruh jemaatnya. Ya, turut berempati ya, semoga Yusuf Roni upahnya besar di surga. Haleluya. Oke, kita lanjutkan lagi ya.
Oke, mungkin ada yang mau bertanya dulu untuk yang lalu boleh ya, saudara ya. Bentar nih. Untuk yang mau tanya untuk minggu lalu, dipersilakan dan boleh dimulai. Ibu Marta boleh bawa pertanyaan-pertanyaan juga ya. Ibu Marta ini karena beliau ini pendeta, jadi pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus saudara ya. Karena difilter dulu kan, kalau pertanyaan gampang-gampang kan udah dijawab sama dia jemaat ya, tapi difilter ya. Saya senang sekali kalau Bu Marta nanya karena itu pertanyaan yang Anda bingung mau nanya apa. Anda tahu, Anda bingung mau ada sesuatu yang mau ditanya, tapi dirumuskan oleh Bu Marta ini karena beliau kan hamba Tuhan juga pendeta, jadi dia tahu. Saya senangnya kalau Bu Marta nanya itu, nah ini dia nih pertanyaan seperti ini. Kadang-kadang saya nggak bisa jawab juga ya saudara ya, karena memang benar pertanyaan yang bukan untuk dijawab ya, tapi pertanyaan yang jawabnya sambil jalan. Ini Bu Marta jadi ini dulu nih, jadi co-host dulu. Kapan aja boleh bertanya Bu Marta ya. Dan teman-temannya dari grup pemuridan kita ya, Hagios kursus Alkitab sama Hagios Bible College juga boleh nanya lagi di sini ya, saudara ya. Cuman kalau pertanyaannya terlalu ribet, terlalu kompleks, nanti jawabnya di kelas. Ini karena ribet panjang ya.